RT 3 RW 3 Kelurahan Dadarejo, Kota Batu. Saya memilih terjun di dunia anggrek pada awalnya hanya dari sekedar hobi, karena mungkin saya dari kecil sudah senang menanam, baik itu tanaman buah, bonsai, tanaman hias. Kemudian saya memilih anggrek karena anggrek ini punya nilai pasarnya cukup tinggi dan dari tahun ke tahun memang relatif stabil dibanding dengan tanaman-tanaman hias lain. Nah, dari hobi itu dulu awalnya ya cuman nanem, mungkin dari saudara punya anggrek, nah, kita minta split, kita tanam. Kemudian awalnya setelah itu mencoba beli bibit dua botol anggrek, kemudian kita kembangkan. Kebun awalnya cuman 1 kali setengah meter. Jadi sebelum menekuni di anggrek, setelah lulus kuliah, ya saya kerja serabutan. Pernah juga kerja di catering, di resepsi pernikahan itu, cuci piring, ya apa aja di catering. Kemudian juga kalau ternak sapi, mulai dari kelas 2 SD sudah ternak sapi sampai selesai kuliah. Bapak dari orang tua juga petani, jadi ya kerjanya ya sawah, ya nyangkul, cari rumput, makan ternak, itu kegiatan sehari-hari. Pada awalnya ketika menekuni anggrek kurang didukung, karena harapannya orang tua saya kuliah jangan sama seperti orang tua jadi petani, karena orang tua menganggap bahwa jadi petani itu kerjaan yang kumuh, kotor, miskin, dan harapan dari kedua orang tua anaknya kuliah, kerja, jangan sampai bisa jadi petani. Kemudian dari situ saya berusaha meyakinkan bahwa dari anggrek ini saya bisa sukses. Berawal dari dulu gaji dapat 25.000 dari kerja di catering, saya belikan bibit botol. Kemudian saya kebunnya cuma sekitar 1 kali setengah meter, itu pun pakai rak dengan naungan, pakai sisa-sisa bekas karung bawang merah. Nah, itu pakai atap biar tidak terlalu panas di depan rumah. Kemudian dari bibit-bibit anggrek itu setelah kita tanam, coba kita pasarkan ke kios-kios bunga, mulai dari kios dari Splendid Malang sampai Selekta. Kita pasarkan, mereka tidak ada yang mau. Coba kita titipkan di kios-kios. Setiap hari Jumat saya keliling, saya titipkan, karena hari Sabtu mungkin kan banyak pengunjung. Setiap hari Jumat saya balik lagi, saya ambil mana yang laku, mana yang enggak. Yang enggak laku kita tanam lagi, kita rawat lagi, kita tukar yang baru biar fresh, biar cepat laku, atau keadaannya fresh bisa dipilih oleh konsumen dengan baik. Dulu awal nanamnya pun juga dari gelas aqua. Ketika dulu saya kerja di catering, saya memungut sisa-sisa gelas aqua setelah selesai acara, kemudian bawa pulang, kita cuci lagi, bersih, kita lubangi. Nah, itu kita gunakan sebagai media untuk nanam anggrek. Dari sini pelan-pelan mulai menambah, dari awalnya dari depan rumah cuma 1 meter, akhirnya bisa berkembang di teras itu, semua teras rumah di rumah bapak ibu kita gunakan kebun, merambat ke samping, nyampe di belakang rumah sampai sewa rumah. Saya kan tidak punya background tentang pertanian, khususnya di ilmu anggrek. Jadi kalau dulu itu saya ke Gramedia itu saya tidak beli buku, cuman sekedar baca aja. Tinggal di rumah coba kita praktekkan, kemudian coba ke beberapa nursery, nanya belajar tentang anggrek itu seperti apa. Dan rata-rata pada waktu itu ya jarang boleh dikasih informasi karena itu merupakan rahasia perusahaan. Nah,
Kemudian coba setelah bisa menanam, bagaimana sih belajar tentang kultur jaringan. Ini juga waktu itu, tapi karena modal nggak ada, ya coba dari alat-alat seadanya. Dulu waktu itu mau belajar kultur jaringan, beli bahan kultur jaringan itu memang pada waktu itu sangat, mungkin saya tidak bisa menjangkau. Beli, kemudian ada salah satu nursery itu mau tutup. Nah, saya coba beli labnya sedikit aja buat belajar untuk buat media kultur jaringan. Nah, dari situ coba saya tidak punya alat sterilisasi autoclave, nyoba pakai dulu itu penanak nasi buat dandang itu. Coba kita sterilisasi itu, gagal, coba lagi gagal, beberapa kali gagal. Nah, nggak bisa karena kontaminasi. Kemudian waktu itu ibu dapat arisan untuk beli presto. Nah, gitu. Nah, itu coba kita buat, cuma isinya sedikit. Kita coba pakai presto untuk sterilisasi. Nah, itu masih kontaminasi. Coba waktunya kita tambah waktunya, medianya gosong. Kita coba mungkin tekanannya kurang panas atau waktunya dipersingkat sampai akhirnya bisa membuat kultur jaringan. Saya kan juga aktif waktu itu karena di Anggrek ingin tahu banyak informasi tentang anggrek. Saya gabung dengan Perhimpunan Anggrek Indonesia PAI cabang Malang Raya. Coba sih gimana sih mau belajar lebih jauh tentang anggrek. Pada saat itu di PAI sendiri mau ada acara untuk pelatihan penjurian. Itu ada kegiatannya hampir selama kurang lebih 6 bulan. Nah, nanti ketika belajar di akhirnya ada pembelajarannya di Singapura. Nah, sejak itu saya mulai nabung sampai bisa bayar pelatihan itu. Kemudian saya pamit izin ke orang tua bahwa saya mau ke Singapura untuk belajar tentang penjurian dan memilih anggrek-anggrek yang berkualitas. Nah, dari situ orang tua nanya, "Loh, kamu dapat uang dari mana kok bisa ke sana?" Saya kumpulkan dari anggrek ini untuk bisa ikut pelatihan ini. Nah, sejak pulang saya dari Singapura, kedua orang tua yang awalnya kurang mendukung, nah sejak saya itu mendukung penuh untuk budaya anggrek ini. Bagi teman-teman yang mau usaha atau belajar nanam anggrek, saran saya ya mulailah dulu dari awal, mencoba cari informasi bagaimana cara menanam anggrek, karena anggrek itu punya karakter yang berbeda-beda. Jadi tahu jenis apa atau lingkungan daerah kita, anggrek apa yang sesuai dengan lingkungan kita, agar tanamannya nanti bisa tumbuh dengan bagus. Karena agroklimat atau lingkungan itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan anggrek. Sebesar apapun modal kita, kalau kita tidak serius, tidak ada niat, pasti usaha itu tidak akan sukses. Tapi walaupun kita tidak punya modal, asal kita punya kemauan yang kuat, tekun, telaten, saya yakin usaha itu nanti bisa sukses. Jadi di DD Orchid ini kegiatannya yang dilakukan di sini adalah mulai dari persilangan anggrek, ada lab kultur jaringan, ada kebun pembibitan, mulai dari keluar dari botol, aklimatisasi, seedling, remaja, sampai dewasa. Dan memang tidak semua dikerjakan di sini. Kita punya petani-petani plasma, petani binaan, kita kerjasama dengan mereka. Jadi kita saling melengkapi. Kendala-kendala saya waktu awal mendirikan, ya memang pertama, ya memang kita tidak punya modal. Kita modal awalnya memang kecil, dari Rp25.000 itu tadi. Kemudian juga dari awalnya dari kedua orang tua juga memang tidak mendukung penuh.
kemudian pengetahuan. Saya tidak tahu anggrek itu seperti apa, cara menanamnya seperti apa. Jadi ya kalau gagal dalam menanam anggrek pada awalnya tidak 1-2 kali, apalagi bisa sampai belajar tentang kontur jaringan, mungkin bahkan puluhan sampai ratusan kali. Tapi karena saya punya hobi, passion di anggrek, jadi walaupun mungkin gagal saya ulang, dicoba lagi sampai akhirnya bisa menanam dan budidaya anggrek. Kendala berikutnya di awal-awal saya itu dulu susah cari informasi tentang budidaya anggrek. Tidak semua kebun atau nursery anggrek terbuka dengan budidaya anggrek. Kita coba ke beberapa nursery bagaimana cara budidaya anggrek. Tidak bisa, itu rahasia perusahaan, nanya sana sini. Walaupun tidak semua terbuka tentang ilmu, tapi ada beberapa memang yang terbuka. Nah dari saya susahnya mencari informasi itu, kemudian saya punya harapan ke depan pada waktu itu jangan sampai orang mau belajar anggrek itu susah seperti saya dulu. Nah, jadi di sendiri di sini akhirnya terbuka bagi siapa saja mau belajar tentang budidaya anggrek dan semua gratis. Dari anggrek ini saya jadi punya pengalaman menurut saya luar biasa, tidak terpikirkan sebelumnya. Jadi saya bisa keliling Indonesia, bisa juga ikut-ikut kegiatan anggrek di luar negeri seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Cina, dan Jepang. Dan ini tidak terbayang sebelumnya ketika saya menekuni di dunia anggrek. Perbedaan omset sebelum dan sesudah pandemi COVID ini memang sangat jauh. Jadi sebelum COVID ini omset ya kisaran antara 200 sampai 400 juta. Kemudian setelah COVID ini dan juga petaninya mitra juga semakin bertambah, omset saat ini bisa sekitar 1 sampai 2 miliar. Harapan saya di anggrek ini saya bisa memberi manfaat pada masyarakat sekitar, karena menurut saya sebaik-baiknya orang itu adalah mereka yang bisa memberi manfaat pada orang lain. Kemudian harapan mungkin yang lebih luas lagi bahwa dengan anggrek ini Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Buat teman-teman jangan lupa like dan subscribe Tanam Ternak Channel.